Ada satu film action yang saya suka, film mata-mata, Bourne. Itu ada 3 seri atau 4 seri ya. Bourne Supremacy, Bourne Identity. Nah, apa yang menarik dari film itu? Menurut saya film itu masuk akal. Kalau film-film yang lain-lain kan nggak masuk akal gitu. Kenapa ini masuk akal? Ini bisa berdarah-darah, bisa pincang-pincang, berantem tuh bener-bener babak belur gitu. Tapi yang menarik ketika saya nonton film itu adalah gini, ternyata ada agen-agen yang disusupkan di sebuah negara. Dan ternyata kalau negara tidak sedang membutuhkan, maka orang itu akan mengerjakan tugas hariannya. Tapi begitu CIA pusat membutuhkan, itu langsung ada panggilan tuh. Begitu ada panggilan, itu langsung kerjaannya ditinggalin dan mengerjakan panggilan dari pusat. Waktu saya lihat film itu, apa yang saya pelajari? Harusnya kita ini seperti itu loh. Saudara setuju gak dengan saya bahwa Tuhan itu memanggil kita sebagai agen rahasianya? Di mana dia bawa kita, dia sebar kita di mana-mana supaya kita bisa mengupayakan kepentingannya. Kenapa kita diutus jadi penjual nasi kuning? Simple, bukan cuma sekedar cari makan. Karena supaya orang-orang pelanggan nasi kuning minimal bisa melihat Yesus dalam diri kita. Yang kedua, demi kehendaknya bisa dilaksanakan. Sekarang pertanyaan saya, nggak kebetulankah kalau Tuhan itu sampai tempatkan kita di kota ini? Nah masalahnya, coba lihat kata ini, sangat disayangkan banyak orang percaya sedang lupa diri dan terlalu sibuk dengan urusan dirinya sampai lupa akan urusan Tuhannya. Jadi ketika Roh Kudus butuh kita, karena kita terlalu sibuk sama urusan kita, sampai akhirnya kita mengabaikan panggilan kita. Jelas, lihat ini. Pernahkah kita berpikir, apa kira-kira maksud Tuhan di balik setiap kesempatan, kemudahan, kelebihan yang kita alami atau miliki? Apakah demi memanjakan kita? Ataukah ada maksud Tuhan yang lain? Renungin dulu sebentar kalimat ini. Kalau sampai sepertinya kita dapat favor, pasti ada sesuatu loh. Saya masih ingat ketika di Bandung saya ketemu lagi dengan seseorang yang cerita, waduh kalau saya nggak ngalami itu, yang lain susah, yang lain omset turun bisa berapa persen, kok kalau saya enggak tuh malah limpah-limpah gitu. Pertanyaan saya, kalau sampai sepertinya Tuhan memudahkan semuanya, itu apakah demi memanjakan saudara gitu? Lihat ayat ini, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, apa saudara? Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi kasih karunia bukan membuat kita jadi nyantai. Kasih karunia bukan berarti membuat kita jadi hidup seenaknya. Tapi kasih karunia adalah bentuk supaya kita bisa produktif bagi kepentingan kerajaan Allah. Ayat ini berkata sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Jadi dengan kata lain coba renungkan, jangan sibuk mikirin diri sendiri. Karena ada kepentingan Tuhan atas hidup kita. Saya jadi ingat statement dari John Maxwell, lihat ini. Ada 2 hari penting dalam hidup seseorang. Apakah hari itu? Hari saat kita lahir, dan hari saat kita tahu mengapa kita lahir. Ternyata ada 2 hari penting dalam semua hidup manusia. Siapapun itu ada 2 hari penting. Yang pertama adalah hari di mana kita lahir. Oke? Yang kedua, hari di mana kita tahu mengapa kita lahir. Karena ada banyak orang percaya hari-hari ini gak memahami ini. Kenapa engkau lahir? Itu bukan karena keinginan orang tua. Mungkin kita tidak diinginkan orang tua sampai kita udah dikuburin berkali-kali tapi tetap lahir. Tapi bukankah itu berarti sebenarnya Tuhan punya maksud? Saya mau bilang sama saudara, kalau sampai saudara ada di dunia, berarti karena Tuhan membutuhkan saudara. Suka atau enggak, mungkin saudara bilang gini, untuk apa sih? Butuh apa sih? Loh, belum tahu aja masalahnya.